Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Yulianti. Saya akan menjelaskan tentang analisis naratif, yang merupakan salah satu jenis teknik analisis data kualitatif. Pembahasannya meliputi yang pertama ada pengertian, yang kedua ada keunggulan dan kelemahan, dan yang ketiga ada tahapan. Yang pertama ada pengertian analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Analisis naratif ini merupakan bagian dari kritik sastra yang dilakukan melalui pendekatan terhadap teks dengan menggunakan kategori-kategori struktur penyusun suatu kisah. Analisis ini memusatkan perhatiannya pada teks secara keseluruhan untuk menguak dunia kisah yang disajikan pengarang sebagai suatu makna permukaan atau biasa disebut surface meaning. Teknik analisis ini melibatkan reformulasi cerita yang disajikan oleh responden dengan mempertimbangkan konteks setiap kasus dan pengalaman yang berbeda-beda dari tiap-tiap respondennya. Yang kedua ada keunggulan dan kelemahan analisis naratif. Keunggulan yang ada dalam penelitian naratif yang pertama yaitu mampu memahami identitas dan pandangan seseorang. Jadi inti dari metode naratif ini yaitu memiliki kemampuan dalam memahami identitas dan pandangan seseorang yang mengacu pada cerita atau narasi yang ia dengarkan maupun tuturkan dalam aktivitas sehari-harinya. Yang kedua, mampu diaplikasikan dalam beragam ilmu pengetahuan. Jadi naratif ini juga bisa mengacu pada tema yang terdapat pada teks atau wacana tertentu, biasanya digunakan dalam konteks atau bentuk penyelidikan dalam penelitian kualitatif. Naratif juga bisa dipahami sebagai teks tertulis atau lisan yang memberikan catatan tentang suatu kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Yang ketiga, berguna saat cerita terangkai dalam kronologi tertentu. Misalnya, penelitian naratif ini bermanfaat juga saat cerita mempunyai kronologi peristiwa. Yang keempat, dapat menjadi kajian yang mendalam tentang suatu fenomena yang dialami individu. Jadi, penelitian naratif ini dapat menyajikan data secara individu karena berfokusnya pada gambaran secara mikroanalitik atau cerita individu. Yang kelima, penyajian hasil penelitian yang beragam. Jadi, penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan naratif ini dapat menjelaskan pengalaman seseorang atau kelompok orang dalam bentuk yang beragam, seperti teks sejarah, sastra, cerita, dan lainnya. Adapun kelemahan dari penggunaan metode penelitian naratif ini, di antaranya yang pertama, satu, peneliti harus memiliki pemahaman yang lebih baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan penelitian naratif. Alasannya karena seseorang peneliti ini dituntut untuk mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua dibutuhkan pemahaman yang tajam untuk mengidentifikasi sumber masalah. Jadi dalam melakukan penelitian ini, selain pemahamannya terhadap objek, dibutuhkan juga pemahaman yang tajam untuk melakukan identifikasi masalah terhadap sumber materi yang dikumpulkan. Apabila peneliti tidak mempunyai pemahaman serta pengetahuan yang tajam, maka kemungkinan besar peneliti mempunyai kesimpulan yang keliru. Yang ketiga, memiliki jangkauan responden yang sempit. Jadi maksudnya di sini, dalam melakukan penelitian naratif, peneliti hanya dapat berfokus pada satu individu atau lebih, antara 2 atau 3, yang mempunyai pengalaman sejarah yang akan diceritakan ulang. Jadi, pendekatan yang satu ini hanya bisa memiliki objek secara sempit, karena apabila peneliti memiliki objek yang lebih banyak, maka fokus penelitian akan semakin berkurang. Yang keempat, ada kemungkinan bahwa peneliti tidak melaporkan pengalaman hidup individu secara detail. Jadi, dalam menyajikan data yang berupa narasi, ada kemungkinan bahwa peneliti tidak menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang individu secara terperinci, sehingga pembaca tidak memperoleh pemahaman yang benar-benar yang dialami oleh individu tersebut. Yang kelima, peneliti bisa saja menyajikan cerita tanpa memperhatikan kronologinya. Jadi pada peneliti naratif ini, ketika menceritakan kembali apa yang telah disampaikan oleh responden, peneliti juga harus memperhatikan kronologi peristiwanya.
Selanjutnya adalah tahap analisis naratif. Sebelum itu, analisis naratif dilakukan dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian. Data tersebut kemudian disusun menjadi cerita menggunakan suatu alur yang mudah dipahami. Teknik analisis ini digunakan untuk dokumen pribadi, autobiografi, biografi, riwayat hidup, akun pribadi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan analisis naratif. Yang pertama adalah mencari masalah penelitian atau pertanyaan yang paling cocok digunakan pada narasi penelitian. Yang kedua, memilih satu atau lebih narasumber yang memiliki cerita atau pengalaman hidup. Peneliti akan melakukan wawancara atau pengumpulan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, mengumpulkan informasi terkait konteks cerita berdasarkan sumber. Yang keempat, menganalisis informasi yang sudah didapatkan untuk kemudian diceritakan kembali sesuai kronologis yang ada. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.